Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode transportasi, metode stepping stone. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aulia Ma'rifah dan rekan saya Firas Maudi Putri dan Happy Rihana. Sebelum membahas tentang metode stepping stone, kita harus tahu pengertian dari transportasi. Pengertian metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan dan setiap destinasi mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute atau dari sumber ke destinasi. Dan untuk meminimumkan biaya distribusi model transportasi, maka terlebih dahulu harus dicari solusi awal. Nah, dalam solusi awal ada 3 tahap. Yang pertama, Northwest Corner. Yang kedua, Least Cost. Yang ketiga, Vogel's Approximation atau VIM. Apa sih yang disebut dengan Northwest Corner? Pengertian dari metode transportasi Northwest Corner atau NWC adalah pengalokasian pengiriman sejumlah barang, satu jenis barang yang berasal dari sejumlah sumber pengiriman menuju sejumlah tujuan pengiriman yang memberikan biaya pengiriman total terendah. Untuk selanjutnya, metode transportasi least cost menurut Render dan Heiser adalah metode yang membuat alokasi berdasarkan kepada biaya terendah. Dan yang ketiga, Vogel's Approximation Method atau VIM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun pada kenyataannya VIM memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal atau mempunyai biaya minimum. Untuk selanjutnya, ada pengertian dari metode stepping stone yang akan disampaikan oleh rekan saya, Happy Rihana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi masalah transportasi dengan biaya-biaya operasi, biaya pabrik, dan biaya transportasi sehingga mendapatkan biaya pengiriman relatif minimum. Caranya dengan menyusun data ke dalam tabel alokasi Northwest Corner Rule atau aturan pojok kiri atas. Kemudian, coba-coba kita ubah alokasinya itu agar alokasi biayanya paling murah. Tentu saja, pemindahan ini harus mengurangi biaya. Untuk itu, harus dipilih sedemikian rupa sel-sel kosong yang biaya transportasinya kecil dan memungkinkan dilakukan pemindahan. Metode ini paling sederhana, tetapi untuk mencapai pemecahan optimal sangat lama. Metode stepping stone ditemukan oleh Cooper dan A. Cairns. Kelebihan dan kekurangan metode stepping stone. Kelebihan menggunakan metode stepping stone adalah dapat mendapatkan solusi yang optimum untuk mendapatkan nilai minimum dari nilai transportasi. Kekurangan dari metode stepping stone adalah harus memiliki ketelitian yang tinggi untuk mendapatkan nilai yang paling minimum. Selain itu, diperlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, keterkaitan ayat Al-Quran pada metode stepping stone. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dari ayat itu yaitu tentang perintah takwa yang ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, serta perintah untuk mengintrospeksi diri dengan memperhatikan amalan-amalan yang telah dikerjakan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Keterkaitan ayat di atas dengan metode stepping stone, yaitu harus selalu memperhatikan apa yang dilakukan. Karena metode stepping stone ini cukup rumit sehingga membutuhkan perhatian atau ketelitian yang tinggi untuk mendapatkan kebaikan yang akan datang seperti yang Allah firmankan, yaitu mendapatkan hasil perhitungan pengoptimalan biaya yang kita usahakan. Dan untuk mendapatkannya, kita dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik atau memperbaikinya bila masih ada kekurangan, sampai kita mendapatkan hasil yang benar-benar optimal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode stepping stone. 1. Pemecahan visible yang pertama dengan menggunakan metode sudut barat laut atau aturan pojok kiri atas. Yang kedua, kotak yang terisi kita sebut kotak basis. Nilainya kita beri tanda X, Y, J dengan I melambangkan baris dan J untuk kolom. Yang ketiga, kotak yang tidak terisi kita sebut kotak bukan basis atau non-basis cell. Yang keempat, semua kotak memuat biaya angkut per unit barang sebesar CIZ, di mana satu unit barang diangkut dari tempat asal atau sumber A bisa divariabelkan dengan W, X, dan Y ke tempat tujuan T, L, M, atau N. Yang kelima yaitu S atau supply atau persediaan barang di A, dan D adalah permintaan barang dari T dan Z, sigma CIZ, XIJ sama dengan jumlah biaya angkut yang harus dibuat optimal. Untuk penjelasan lebih rincinya lagi, nanti akan dijelaskan melalui contoh soal. Yang keenam, agar tabel tidak ruwet, nilai yang menunjukkan biaya angkut tidak dicantumkan dalam tabel. Yang ketujuh, dibuat loop tertutup bagi setiap variabel non-basis, di mana loop tersebut berawal dan berakhir pada variabel non-basis. Dan setiap titik sudut loop tersebut harus merupakan titik-titik yang ditempati oleh variabel-variabel basis dalam tabel transportasi. Yang selanjutnya, dihitung ZIJ min CIZ sama dengan jumlah CIZ pada loop dengan koefisien positif dan negatif secara bergantian. Yang kesembilan, menentukan variabel yang masuk atau entering variable dengan cara memilih nilai ZIJ min CIZ yang terkecil atau yang nilainya min atau negatif. Yang ke-10, menentukan variabel yang keluar dari basis dengan cara 1. Dibuat loop yang memuat ZIJ min CIJ yang terkecil. Yang kedua, diadakan pengamatan para CIJ dalam loop yang mempunyai koefisien positif. Yang ketiga, variabel XIJ yang keluar basis bila dan hanya bila XIJ minimal dari jalur loop. Yang ke-11, menentukan harga variabel basis yang berada di dalam loop yang baru, di mana nilai untuk variabel yang baru masuk basis diambil dari nilai variabel minimal dalam loop. Sedangkan untuk variabel-variabel basis yang lain yang juga berada dalam loop, yaitu XIJ baru sama dengan XIJ lama min XIJ min X minimal. XIJ baru sama dengan XIJ lama ditambah X minimal. Jadi nanti karena ini sistemnya plus minus, nanti pertambahannya ada yang ditambah dan ada yang dikurang. Yang ke-13, untuk variabel-variabel basis lain yang di luar loop harganya tetap dan hitung kembali nilai ZIJ min CIJ untuk variabel non-basis. Yang ke-14, diperoleh tabel optimal jika semua ZIJ min CIJ lebih dari sama dengan 0. Yang ke-15, jika masih ada nilai ZIJ min CIJ kurang dari 0, maka dapat ditentukan kembali entering variabel dan leaving variabel yang masuk dan keluar. Untuk memahami langkah-langkah stepping stone,
itu akan dijelaskan dengan contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Firas. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Soalnya itu, suatu perusahaan yang punya 3 buah pabrik di pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Perusahaan ini menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di gudang A, gudang B, dan gudang C. Nah, ini adalah tabel kapasitas produksi pabrik tiap bulannya. Pabrik W itu memproduksi 90 ton setiap bulannya, pabrik W 60 ton, pabrik P 50 ton dengan jumlah 200 ton setiap bulannya. Kemudian ini adalah tabel kebutuhan gudang. Gudang A itu membutuhkan 50 ton setiap bulannya, gudang B membutuhkan 110 ton setiap bulannya, dan gudang C membutuhkan 40 ton setiap bulannya. Jadi jumlah kebutuhan setiap bulannya itu sama, yaitu 200 ton, sama dengan jumlah produksi pabrik tiap bulannya, yaitu 200 ton. Sini ada tabel biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik WHP ke gudang ABC. Jadi dari pabrik W ke gudang A itu biaya tiap tonnya 20 dalam ribuan, jadi 20.000. Kemudian dari pabrik W ke gudang B itu 5, dari pabrik W ke gudang C itu 8, dari pabrik H ke gudang A itu 15, dan sampai ke dari pabrik P ke gudang C itu 19. Nah, berdasarkan data tersebut, berapa total biaya optimal untuk distribusi barang dari pabrik ke gudang tujuan? Sebelum menggunakan metode stepping stone, kita harus menyusun tabel alokasi terlebih dahulu. Adapun aturan penyusunan tabel alokasi tersebut adalah jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir. Nah, kebutuhan gudangnya diletakkan di baris terakhir. Kebutuhan gudang A itu 50, gudang B itu 110, gudang C itu 40. Kemudian kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir. Kapasitas pabrik W itu 90, kapasitas pabrik H itu 60, kapasitas pabrik P itu 50, dan biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil. Segi 4 kecil itu ini. Biaya pengangkutan dari pabrik W ke gudang A itu 20, dari pabrik W ke gudang B itu 5, sampai ke dari pabrik P ke gudang C itu 19. Kemudian tentukan fungsi, tujuan, dan fungsi batasannya. Di sini fungsi tujuannya itu meminimumkan. Berarti penulisannya Z sama dengan 20XA ditambah 15XHA ditambah 25XPA ditambah 5XWB ditambah 20XHB sampai dengan ditambah 19XPC. Dan untuk fungsi-fungsi batasannya itu dari sini dulu, dari XWA ditambah XWB ditambah XWC itu sama dengan 90 sampai ke XPA ditambah XPB ditambah XPC itu sama dengan 50. Fungsi batasan selanjutnya itu dari sini, dari atas ke bawah, yaitu dari XWA ditambah XHA ditambah XPA itu sama dengan 50 sampai ke XWC ditambah XHC ditambah XPC itu sama dengan 40. Setelah itu kita menggunakan pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule. Pertama, mulai dari sudut kiri atas dari X11 atau XWA dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Ini kan rasanya kosong, anggapnya ini semua masih kosong. Mulai dari sudut kiri atas, sudut kiri paling atas itu adalah XWA, sel XWA. Tadi disuruh dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Nah, kapasitas pabriknya 90, kebutuhan gudangnya 50. Jika dialokasikan, maka yang kita masukkan yang paling kecil, yaitu 50, masukkan ke
sel XWA. Nah, karena di sini sudah 50, maka di sini 90-nya kita kurangi dengan 50, sisanya 40. Setelah itu, bila XIJ merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada XI, J plus 1 bila I mempunyai kapasitas yang tersisa. Kita geser ke kanan jika kapasitas pabriknya masih tersisa, alokasikannya ke kanan ya. Nah, karena ini tadi masih sisa 40, maka kita bisa geser ke kanan. Ini kan kebutuhannya 110, sedangkan kapasitas pabriknya tinggal 40. Berarti kita masukkan nilai ke sel XWB-nya 40. Nah, di sini 110-nya dikurangi 40, sisa 70. Kemudian, aturan yang ketiga, bila tidak itu bila di kapasitas pabriknya sudah tidak ada sisa, sudah 0, alokasikan ke XI plus 1,J. Dan seterusnya hingga semua kebutuhan telah terpenuhi. Jadi dialokasikannya ke bawah, bukan ke kanan. Nah, kan tadi di sini kapasitas pabriknya sudah 0, maka tidak mungkin kita mengalokasikannya ke kanan, maka jadi kita alokasikan ke bawah. Di sini kebutuhan gudangnya 70, kapasitas pabriknya 60, maka di antara 60 dan 70 yang lebih kecil itu 60, maka kita masukkan 60. Berarti di sini sudah 0 dan kita tidak bisa mengalokasikannya ke kanan. Karena di sini tadi 70 dikurangi 60 itu sisanya 10. Nah, karena tidak bisa mengalokasikan ke kanan, maka kita alokasikan ke bawah. Di bawah itu pabrik P kapasitasnya ada 50, sedangkan kebutuhan gudangnya tinggal 10. Maka kita masukkanlah nilai 10 ke XPB. Nah, di sini kan tadi 50, sudah diambil 10, jadi dikurangi 10, sisanya 40. Nah, karena di sini sudah nggak ada kolom lagi ke bawahnya, maka kita alokasikan ke kanan. Tadi kan di kanan sisa 40, di sini sisa 40, kita masukkanlah 40. Maka di sini sisa 0, di sini sisa 0, dan tabel alokasi tahap pertama dengan pedoman sudut barat laut pun sudah selesai, sudah terpenuhi semua. Setelah itu kita hitung jumlah biaya pengangkutannya dengan cara mengalihkan XWA dengan biaya distribusi dari tiap pabrik ke tiap gudang. Di sini untuk yang sel-sel kosong itu berarti X-nya nilainya itu 0, maka tidak perlu dimasukkan karena bilangannya dikalikan 0 itu hasilnya pasti 0. Nah, di sini yang ada angkanya itu 50 dikali 20, ditambah 40 dikali 5, ditambah 60 dikali 20, ditambah 10 dikali 10, ditambah 40 dikali 19, itu jumlahnya 3260. Biaya 3260. Untuk membuktikan apakah tabel ini sudah optimal atau belum, barulah kita bisa menggunakan metode stepping stone. Nah, metode stepping stone ini atau metode batu loncatan ini umpamanya kita ada di sebuah kolam, nah yang ada angkanya itu ada batunya, bisa dipakai untuk melompat, sedangkan yang tidak ada angkanya itu artinya air. Jadi jika kita yang kosong-kosong itu kan mau diisinya supaya ada angkanya, kita harus melompati batu-batu loncatan hingga kita bisa balik lagi ke titik asal. Nah, sel kosong yang pertama itu ada di XWC. Nah, XWC ini, dari XWC ini kita nggak bisa melompat. Nah, tadi kan aturannya tidak bisa melompat ke sel yang kosong karena kita akan tercebur. Karena sel kosong ini diibaratkan air. Kemudian tidak bisa berbelok, harus lurus, dan tidak bisa berbalik arah atau kembali lagi langsung gitu, tidak bisa. Jadi kita melompat ke XWB.
Kemudian kita tidak bisa dalam satu baris atau satu kolom melompat 2 kali. Jadi jika kita mau ke XWB, dari XWC kita mau ke XWB, atau kita mau langsung ke XWA. Nah, kita ke XWB yang paling dekat dulu. Kemudian kita langsung melompat ke XPB. Kenapa? Karena jika kita melompat ke XHB, kita tidak bisa ke mana-mana lagi. Jika ke kiri terkena air, jika ke kanan juga terkena air. Maka kita langsung melompat ke XPB. Karena selain itu, kita juga tidak bisa melompat 2 kali dalam satu kolom atau satu baris. Kemudian dari XPB ini kita melompat ke XPC. Nah, dari XPC ini kita langsung balik lagi ke titik asal. Nah, terus bagaimana cara mengetahui isi dari kolom ini, isi dari sel yang kosong ini? Caranya dengan mengoperasikan angka atau bilangan yang ada di kotak kecil ini. Aturannya positif, negatif, positif, negatif. Jadi setiap melangkah itu positif negatifnya berubah. Pertamanya positif, melangkah jadi negatif, melangkah lagi jadi positif, melangkah lagi jadi negatif, melangkah lagi jadi positif, gitu. Di sini kan 8 positif, terus dikurangi 5 ditambah 10 dikurangi 19, itu hasilnya negatif 6. Kemudian sel kosong berikutnya itu ada di XHA. Nah, kita melompatnya ke atas, ke XWA. Karena kita melompatnya ke XWA. Dari XWA kita ke XWB, ke XHB, dan dari titik asal itu nilainya negatif 20. Kemudian sel kosongnya itu ada di XHC, yang ungu ini, yang ungu. Dari XHC melompat ke XHB, melompat ke XPB, melompat ke XPC, dan kembali ke titik asal, itu nilainya negatif 19. Yang terakhir, yang orange, ini XPA. Sel XPA itu dari XPA melompat ke XPB, melompat langsung ke XWB, karena jika melompat ke XHB ini kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa berbelok juga, apalagi berbalik arah. Dari XWB melompat ke XWA, langsung kembali lagi ke titik asal, nilainya itu 0. Nah, di sini kan syarat tabel sudah optimum itu tidak ada lagi nilai yang negatif. Nah, di sini negatif semua kecuali 0, berarti ini tabel belum optimum. Maka kita cari nilai negatif yang paling terkecil, yaitu negatif 20, terjadi di siklus HA. Nah, kita lihat nilai paling kecil di antara variabel masuk dan variabel keluarnya. XHA ini kan, variabel masuknya 50, variabel keluarnya 60. Jadi di antara 50 dan 60, nilai yang paling terkecilnya berarti 50. Maka semua isi sel yang dilewati oleh siklus HA ini dikurang atau ditambahkan dengan 50. Nah, HA-nya 0, ditambah 50 itu jadi 50. WA-nya 50, dikurang 50 itu sama dengan 0. WB-nya 40, ini ditambah 50 jadi 90. Dan HB-nya itu 60 dikurang 50 jadi 10. Nah, setelah terjadi alokasi, kita hitung kembali jumlah biaya pengangkutan. Kenapa dihitung kembali? Karena sel-sel ini yang berisi dan tidak berisinya itu jadi berubah, maka butuh kita hitung lagi karena tidak akan sama nilainya dengan tabel yang awal. Di sini ada 50 dikali 15 ditambah 90 dikali 5 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19, itu jumlahnya 2260, lebih minimum dibandingkan yang pertama. Nah, selanjutnya kita buktikanlah tabel hasil ini ya, tabel hasil alokasi ini apakah sudah optimum atau belum dengan menggunakan metode stepping stone lagi. Kita cari sel kosongnya itu ada di
XWA ke XHA ke XHB ke XWB, kembali ke titik awal itu nilainya 20. Kemudian langsung ke XWC, XWB, langsung ke XPB, loncat lagi ke XPC, kembali lagi ke titik awal, nilainya negatif 6. Kemudian yang ketiga itu ada di XHC, melompat ke XHB, melompat ke XPB, melompat ke XPC, melompat ke XHC, atau melompat lagi ke titik asa itu nilainya negatif 19. Yang terakhir di XPA, melompat ke XPB, kita lompat lagi ke XHB, lompat lagi ke XHA, kembali lagi ke titik asa, itu nilainya 20. Nah, di sini bisa kita lihat masih ada nilai yang negatif, artinya tabel belum optimum, dan nilai negatif yang terkecilnya itu adalah negatif 19. Maka negatif 19 ini terjadi di siklus HC. Maka kita lihat lagi nilai terkecil di antara variabel masuk dan variabel keluarnya. XHC ini variabel masuknya 10, variabel keluarnya itu 40. Maka di antara 10 dan 40 nilai terkecilnya adalah 10. Jadi semua isi sel yang dilewati oleh siklus HC harus dikurang atau ditambahkan dengan 10. Nah, ini hasil alokasinya. HC-nya jadi 10, HB-nya jadi 0, PB-nya jadi 20, PC-nya jadi 30. Setelah terjadi alokasi ini, kita hitung lagi jumlah biaya pengangkutannya, yaitu jumlahnya 2070, lebih minimum lagi dari tahap yang kedua. Nah, setelah kita alokasikan, kita buktikan lagi apakah tabel ini sudah optimum atau belum. Nah, gunakan lagi metode stepping stone. Di sini kita mulai dari sel yang kosong, itu dari XWC ke XPB ke XPC ke titik asa, itu nilainya negatif 6. Jadi dalam melompat itu tidak selamanya atau tidak harus 4 saja, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Nah, misal dari sini, dari XWA kita melompat ke XHA, karena jika kita melompat ke XWB itu kita tidak bisa kemana-mana lagi. Terus dari XHA kita tidak bisa melompat ke bawah, tidak bisa melompat ke XHB juga karena kosong, kita langsung melompat ke XHC. Nah, dari XHC kita melompat lagi ke XPC. Nah, dari XPC ini kita hanya bisa ke XPB. Nah, dari XPB kita langsung lagi melompat ke XWB. Dari XWB barulah kita kembali ke titik asal. Ini mohon maaf ya, tidak tergambar, tidak terbawa panahnya, lupa saya buat lagi. Nah, bagaimana cara menghitung yang lebih dari 4 ini? Nah, sama. Jadi di setiap kita melompat, tanda positif dan negatifnya berubah. Awalnya kan positif, melompat jadi negatif, melompat lagi jadi positif lagi, melompat jadi negatif lagi, melompat jadi positif lagi, melompat jadi negatif. Jadi dari sini kan 20 dikurangi 15 ditambah 10 dikurangi 19 ditambah 10 dikurangi 5 itu hasilnya 1. Dan yang terakhir itu dari yang ketiga itu dari XHB ke XPB, ke XPC, ke XHC, dan ke titik asalnya itu nilainya 19. Terakhir dari XPA ke XPC, ke XHC, ke XHA, ke XPA lagi atau ke titik asal lagi itu nilainya 1. Nah, di sini ternyata masih ada nilai yang negatif, yaitu negatif 6 di siklus WC. Kita tentukan lagi nilai yang terkecilnya. Variabel masuknya 90, variabel keluarnya 30. Berarti yang paling kecilnya kita ambil 30. Kemudian alokasikan sehingga kita bisa menghitung lagi jumlah biaya angkutnya, yaitu sejumlah 1.890. Nah, kita buktikan karena ini sudah lebih minimum lagi ya daripada yang sebelumnya. Kita buktikan dengan metode stepping stone apakah tabel ini sudah optimum atau belum. Nah, dari XWA ke XHA ke XC ke XWC ke XWA lagi itu 7. Kemudian dari XHB ke XHC ke XWC ke XWB, kembali ke titik asal itu nilainya 13. Dari
PA ke X PB ke X WB ke X WC ke X HC ke X HA kembali ke titik asal itu nilainya 7 dari yang terakhir dari X PC ke X WC ke X WB ke X PB dan titik asal itu nilainya 6. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata semua nilainya sudah positif. Artinya, tabel ini sudah optimum. Hingga dapat disimpulkan bahwa biaya optimal yang dikeluarkannya itu sejumlah Rp1.890.000. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, di sini ada latihan soal. Ada 2 soal yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.